Seorang pemuda miskin datang terlambat ke wawancara kerja paling penting dalam hidupnya. Bukan karena malas, tapi karena ia berhenti di pinggir jalan untuk membantu seorang perempuan mandiri yang ban mobilnya kempes. Ia sudah siap dimarahi, siap diusir, siap kehilangan kesempatan terakhirnya. Tapi ia tak pernah menyangka, perempuan yang ia tolong pagi itu ternyata adalah orang yang paling tidak dia duga. Dan sejak detik itu, hidupnya berubah selamanya. Di sebuah kota besar yang denyut hidupnya nyaris tak pernah berhenti, ada satu sudut kecil yang jarang diperhatikan orang. Sebuah gang sempit bernama Gang Melati. Di tempat itulah kehidupan berjalan lebih pelan, namun syarat dengan perjuangan sunyi. Di gang itulah Firza menjalani hari-harinya. Firza berusia 23 tahun, seorang pemuda sederhana dengan tatapan mata yang selalu menyimpan harapan. Rumahnya kecil dan jauh dari kata layak. Dinding papan kayu yang mulai lapuk berdiri seadanya, atap sengnya bocor setiap kali hujan turun, dan hanya ada satu kamar sempit yang ia tempati bersama ibunya. Ibunya bernama Buati, seorang janda yang sejak lama mengidap penyakit paru-paru. Nafasnya sering sesak, tubuhnya lemah, dan sebagian besar waktunya dihabiskan di atas ranjang tua yang sudah berderit jika digerakkan. Sejak ayah Firza meninggal dunia ketika ia masih duduk di bangku SMP, beban keluarga perlahan berpindah ke pundaknya. Firza sempat menyelesaikan SMA dengan nilai yang cukup membanggakan, namun mimpi untuk melanjutkan kuliah harus ia kubur dalam-dalam. Biaya menjadi tembok tinggi yang tak mampu ia panjat. Sejak saat itu, Firza memilih bekerja apa saja demi satu tujuan, menjaga ibunya tetap bertahan. Setiap pagi sebelum azan subuh berkumandang, Firza sudah bangun. Ia membantu tetangga yang berjualan bubur dan gorengan di ujung gang. Mengupas bawang, mengangkat panci besar, hingga mengantar dagangan. Upahnya tidak seberapa, hanya cukup untuk membeli obat ibunya dan makan sederhana sehari-hari. Namun Firza tak pernah mengeluh. Di wajahnya selalu terlukis senyum tipis, bahkan saat matanya sembab dan tubuhnya lelah. "Firza, kamu jangan terlalu memaksakan diri, nak," kata ibunya suatu pagi dengan suara lemah ketika Firza pulang membawa plastik berisi sarapan. Firza tersenyum, lalu duduk di sisi ranjang ibunya. Ia membuka plastik itu dan menyuapi ibunya dengan sabar. "Ibu nggak usah khawatir, Firza kuat. Yang penting ibu makan dulu, habis itu minum obat," ujarnya lembut. Mata Buati berkaca-kaca. Ia tahu betul, anaknya memikul beban yang terlalu berat untuk usianya. Tapi Firza tak pernah sekalipun menunjukkan rasa marah pada hidup. Baginya, sang ibu adalah alasan untuk terus bangkit setiap hari. Di sela kesibukannya bekerja serabutan, Firza tak pernah berhenti melamar pekerjaan. Ia mendatangi kantor demi kantor, membawa map berisi fotokopi ijazah SMA, CV sederhana yang ia ketik di warnet, serta surat lamaran tulis tangan yang sudah mulai kusam. Penolakan demi penolakan sudah menjadi makanan sehari-hari. Kadang ia pulang dengan langkah gontai, tapi keesokan harinya ia kembali mencoba. Firza percaya, Tuhan tidak akan menutup jalan bagi orang yang terus berusaha dengan jujur. Di Gang Melati, Firza dikenal sebagai pemuda baik hati. Ia sering membantu tetangga tanpa diminta. Mengangkat barang, memperbaiki genteng bocor, atau mengantar anak-anak ke sekolah. Bukan demi pujian, tapi karena itulah dirinya. Suatu malam, Firza duduk di teras rumah. Langit gelap tanpa bintang, hanya ditemani lampu jalan yang redup dan suara nyamuk. "Besok Firza ada panggilan wawancara, Bu. Di PT Cakrawala Prima," ucapnya pelan. Ibunya yang setengah terlelap membuka mata. "Serius, nak? Alhamdulillah." "Iya, Bu. Katanya lagi buka lowongan administrasi. Gajinya lumayan. Kalau Firza diterima, Firza pengen beliin ibu kasur baru," katanya sambil tersenyum. Buati menggenggam tangan anaknya. "Ibu selalu doakan kamu, Za. Tuhan pasti lihat perjuanganmu." Malam itu, Firza tidur dengan hati penuh harapan. Kemeja putih pinjaman sudah tergantung rapi. Sepatu hitam usang sudah ia semir sampai mengilap. Beberapa hari kemudian, sebuah pesan WhatsApp masuk. Undangan wawancara. Firza membacanya berulang kali,
lalu memeluk ibunya dengan mata berkaca-kaca. Kebahagiaan sederhana memenuhi rumah kecil itu. Sejak pagi, Firza menyiapkan semuanya dengan teliti. Menjahit sobekan kecil di sepatunya, menyetrika kemeja, dan merapikan map lamaran. Ia tahu, kesempatan ini sangat berharga. Pagi itu, dengan langkah mantap, Firza keluar dari gang sempit tempat ia dibesarkan. Langit masih keabu-abuan, angin pagi menusuk kulit, tapi semangat di dadanya menyala terang. Jam masih menunjukkan pukul 6 lewat sedikit, tapi ia tidak mau ambil risiko datang terlambat. Lebih baik menunggu di depan gedung wawancara, daripada tergesa-gesa dan gagal karena telat. Ia mengenakan kemeja putih pinjaman yang sudah ia setrika dengan penuh kehati-hatian. Di balik kain itu, tubuh Firza tampak kurus, namun berdiri tegap. Celana hitam yang warnanya mulai memudar, ia padukan dengan sepatu kulit bekas yang telah ia semir hingga mengilap. Meski bagian dalam solnya sedikit robek, di tangannya ia menggenggam erat map plastik biru bening berisi CV, fotokopi ijazah, dan surat lamaran yang ia tulis dengan tangannya sendiri. Sesampainya di halte kecil di ujung gang, Firza menunggu angkot nomor 06 jurusan Pasar Lama Terminal Cikini. Dari sana, ia berencana melanjutkan perjalanan dengan bus kota menuju Sudirman, tempat gedung PT Cakrawala Prima menjulang di antara deretan pencakar langit ibu kota. "Firza!" Sapaan itu datang dari seorang bapak tua penjual gorengan di pinggir jalan. "Pagi, Pak Marwan," jawab Firza sambil tersenyum sopan. "Mau kemana pagi-pagi sudah rapi begitu?" "Wawancara kerja, Pak. Doain semoga diterima." Pak Marwan mengangguk pelan. "Kamu anak baik, Za. Pak doakan dari hati. Semoga rezekimu lancar." Tak lama kemudian, angkot yang ditunggu datang. Firza naik dan duduk di pojok dekat jendela. Sepanjang perjalanan, pandangannya tak lepas dari jam di ponsel. Pukul 6 tanah panat kiyulu. Wawancara dijadwalkan pukul 10 nu. Ia merasa masih punya cukup waktu. Namun, setelah berpindah ke bus kota, kenyataan berkata lain. Arus lalu lintas mendadak melambat. Kendaraan berderet panjang, klakson bersahutan, dan waktu seolah berjalan lebih cepat dari biasanya. Firza mulai gelisah. Ketika bus akhirnya keluar dari kemacetan, jarum jam sudah bergerak jauh. Sekitar pukul 9, Firza tiba di kawasan Sudirman. Ia turun dan berjalan cepat menyusuri trotoar yang ramai oleh pekerja kantoran. Gedung PT Cakrawala Prima tinggal beberapa blok lagi. Ia sempat menarik napas lega, namun langkahnya terhenti. Di seberang jalan, ia melihat seorang perempuan berdiri kebingungan di samping mobil hitam besar yang terparkir di tepi jalan. Ban belakang mobil itu tampak kempes parah. Perempuan itu mencoba menelepon seseorang, namun berkali-kali gagal. Orang-orang berlalu begitu saja, hanya melirik tanpa peduli. Firza terdiam. Otaknya berkata untuk terus melangkah. Waktunya sangat mepet, tapi hatinya menolak. Dalam benaknya terlintas wajah ibunya. Lalu suara ayahnya dulu, seakan berbisik, "Za, kalau kamu lihat orang kesusahan, bantu. Tuhan gak pernah tidur. Kadang rezeki datang dari arah yang gak kita sangka." Ia menatap jam. Pukul 9:20. Waktunya hampir habis. Firza menarik napas panjang, lalu menyeberang. "Permisi, Bu. Ban mobilnya kempes ya, boleh saya bantu?" Perempuan itu terkejut, lalu mengangguk. "Iya, Nak. Saya nggak paham soal beginian. Teknisi sudah saya hubungi, tapi belum datang." Firza segera meletakkan tas kecil dan map plastiknya di atas kap mobil. Ia mencari dongkrak, membuka baut roda satu persatu. Keringat mulai mengalir di dahinya. Tangannya kotor oleh debu dan oli, namun ia tak berhenti. Waktu terus berjalan, son 9.35, son 9.45, son 9.55. Akhirnya ban cadangan terpasang. "Sudah selesai, Bu. Sekarang aman," ucap Firza sambil mengelap tangannya. Perempuan itu terdiam, menatap Firza dengan mata yang berbeda. "Terima kasih, Nak. Kamu baik sekali. Saya bisa kasih uang."
Firza buru-buru menggeleng. "Tidak usah, Bu. Saya harus pergi. Saya ada wawancara kerja. Sudah hampir jam 10. Tanpa menunggu jawaban, Firza meraih mapnya dan berlari sekuat tenaga menyusuri trotoar. Setiap detik terasa begitu mahal. Ia tak tahu keputusan kecil barusan akan mengubah hidupnya. Jarum jam besar di lobi PT Cakrawala Prima menunjukkan pukul 10.40 ketika Firza akhirnya masuk ke gedung megah itu. Nafasnya tersengal. Kemeja putihnya kusut dan kotor di bagian lengan. Sepatunya berdebu. Wajahnya basah oleh keringat. Namun di matanya masih tersisa harapan. Is mendekati meja resepsionis. "Selamat pagi, saya Firza. Saya ada jadwal wawancara jam 10. Katanya terburu-buru. "Saya tahu saya terlambat, tapi saya mohon diberi kesempatan." Resepsionis wanita itu menatapnya dari ujung kepala hingga kaki, lalu berkata datar, "Maaf Pak Firza, sesi wawancara sudah selesai 10 menit yang lalu." Firza menelan ludah, "Mbak, saya benar-benar punya alasan. Di jalan saya bantu orang yang mobilnya mogok. Saya nggak bisa meninggalkannya begitu saja." Satpam di samping resepsionis menatap Firza sebentar, lalu berkata tegas namun sopan, "Peraturan tetap peraturan, Pak. Mohon dimengerti." Firza terdiam. Ia berjalan pelan ke sofa kecil di sudut lobi dan duduk. Map plastik itu ia letakkan di pangkuan. Kepalanya tertunduk. Bukan hanya karena lelah, tapi karena perasaan kalah yang menyesakan. Namun di balik rasa kecewa itu, di dalam hatinya masih tersisa satu keyakinan kecil, bahwa mungkin berbuat baik tak pernah benar-benar sia-sia. Di sekelilingnya, para karyawan terus berlalu lalang. Ada yang melirik Firza dengan tatapan penasaran, ada pula yang sama sekali tak peduli. Firza masih duduk diam di kursi lobi. Pandangannya kosong menatap lantai marmer yang mengilap. Keringat di dahinya mulai mengering, tetapi hatinya masih gelisah. Ia mencoba merangkai kata-kata dalam pikirannya, membayangkan bagaimana ia harus menjelaskan pada ibunya nanti bahwa perjuangan panjang hari ini berakhir di kursi tunggu, tanpa hasil apapun. Namun tanpa ia sadari, suasana lobi mendadak berubah. Terdengar langkah sepatu hak mendekat, teratur, mantap, dan penuh wibawa. Karyawan yang semula sibuk berjalan tiba-tiba berhenti, menundukkan kepala, lalu menyapa dengan hormat. "Selamat pagi, Bu Bella." "Pagi, Ibu." "Selamat pagi, Ibu Direktur." Firza mengangkat kepala perlahan, matanya membelalak, nafasnya tercekat. Perempuan itu adalah perempuan yang tadi pagi ia tolong di pinggir jalan. Wajah yang sebelumnya terlihat panik kini berubah tegas dan berwibawa. Ia mengenakan blazer abu-abu elegan dengan bros perak kecil di dada kiri. Langkahnya mantap, aura kepemimpinannya memenuhi ruangan. Firza menelan ludah. Ia tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Perempuan yang bannya ia ganti adalah CEO perusahaan ini. Seluruh lobi seakan memudar, menyisakan satu sosok yang kini berdiri di depan meja resepsionis. "Mana Firza?" tanyanya singkat. Resepsionis yang tadi begitu tegas kini tampak gugup. Tangannya menunjuk ke arah Firza. "Itu, Bu, dia." Bu Bella berjalan mendekat. Firza refleks berdiri dan sedikit membungkuk. "Permisi, Bu. Saya tidak tahu kalau..." Kalimatnya terpotong oleh senyum Bu Bella. "Tenang," ucapnya lembut. "Saya justru yang harus minta maaf. Kalau saya tahu kamu sedang mengejar wawancara kerja di perusahaan saya sendiri, saya tidak akan membiarkanmu terlambat." Firza terdiam. "Perusahaan Ibu?" Bu Bella mengangguk. "Saya Bella Larasati, CEO PT Cakrawala Prima." Suasana lobi langsung hening. Beberapa karyawan saling berbisik, menatap Firza dengan rasa ingin tahu yang semakin besar. Bu Bella melanjutkan dengan suara tegas namun hangat. "Saya melihat sendiri bagaimana kamu menolong saya tanpa pamrih. Padahal kamu tahu kamu bisa kehilangan kesempatan penting. Tapi kamu tetap membantu orang asing yang bahkan tidak kamu kenal. Sikap seperti itu tidak bisa saya abaikan." Firza menunduk dalam. Dadanya sesak oleh rasa malu, terharu, dan tak percaya. "Sekarang ikut saya ke atas," lanjut Bu Bella. "Saya ingin bicara langsung dengan kamu. Bukan sebagai pelamar biasa,
tapi sebagai seseorang yang sudah menunjukkan nilai sejati bahkan sebelum masuk ke kantor ini. Tanpa menunggu jawaban, Bu Bella melangkah menuju lift eksekutif. Resepsionis dan satpam hanya bisa saling pandang. Firza yang masih terpaku akhirnya mengikuti langkah itu. Map plastik biru masih ia genggam erat. Kini bukan sekadar berisi CV, tapi juga simbol dari keberanian dan ketulusan yang tak ia sadari nilainya. Saat pintu lift menutup, Firza menyadari satu hal. Terkadang keputusan kecil yang tampak merugikan justru membuka pintu yang tak pernah terbayangkan. Lift bergerak naik menuju lantai paling atas. Firza berdiri kaku di samping Bu Bella. Tangannya sedikit gemetar, pikirannya masih berputar mencoba mencerna semua yang terjadi. Pintu lift terbuka, memperlihatkan lorong mewah dengan dinding kayu berukir dan pencahayaan lembut. Seorang sekretaris menyambut, "Selamat pagi, Bu Bella. Panggil Pak Daniel ke ruang rapat sekarang." Jawabnya tenang namun tegas. Firza mengikuti langkah Bu Bella menuju ruang rapat eksekutif. Ruangan itu luas, dengan meja kaca panjang, kursi kulit hitam, dan layar besar di ujung ruangan. Firza duduk di ujung meja sesuai arahan. Tak lama kemudian, seorang pria berkemeja biru rapi masuk. Usianya sekitar akhir 30-an, berkacamata, membawa tablet di tangan. "Pagi Bu, ada yang bisa saya bantu?" Bu Bella berdiri. "Pak Daniel, sebelum rapat dimulai, saya ingin memperkenalkan seseorang." Ia menoleh ke arah Firza. "Ini Firza. Seharusnya dia dijadwalkan wawancara pagi ini. Tapi karena membantu saya di jalan, dia datang terlambat dan ditolak oleh prosedur." Pak Daniel menatap Firza, lalu kembali ke Bu Bella. "Firza tidak tahu siapa saya," lanjut Bu Bella. "Dia tidak tahu saya CEO di perusahaan ini. Tapi dia tetap berhenti, rela tangannya kotor, mengganti ban mobil saya di tengah panas dan waktu yang sempit. Dia tidak meminta imbalan. Dia hanya berkata, 'Saya harus pergi wawancara kerja, Bu,' lalu berlari." "Ruangan Henning. Inilah pemuda yang saya cari," ucap Bu Bella mantap. "Orang yang menolong tanpa pamrih, bahkan saat sedang mengejar harapan hidupnya sendiri. Nilai seperti ini tidak diajarkan di bangku kuliah, tidak dibentuk dalam pelatihan. Ini lahir dari hati yang jujur dan tangguh." Pak Daniel mengangguk, matanya penuh kagum. "Saya ingin dia diwawancarai," lanjut Bu Bella. "Tapi bukan wawancara formal. Saya yang akan menilai sendiri." Firza menunduk, matanya berkaca-kaca. Ia tak pernah menyangka bahwa kebaikan kecil di pinggir jalan tadi pagi menjadi jembatan menuju titik yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. "Terima kasih, Bu," ucap Firza pelan, hampir berbisik. Ibu Bella tersenyum hangat. "Kamu pantas mendapat kesempatan, Firza. Dunia ini butuh lebih banyak orang sepertimu." Pak Daniel duduk, membuka tabletnya, lalu mulai mencatat. Wawancara pun dimulai, namun suasananya jauh dari kaku. Tidak ada pertanyaan teknis yang menjebak, tidak ada tes tertulis yang menegangkan. Hari itu bukan tentang seberapa cepat Firza mengetik, atau seberapa mahir ia menguasai perangkat lunak. Hari itu tentang siapa dirinya sebenarnya. Firza bercerita tentang hidupnya di Gang Melati, tentang ibunya yang sakit-sakitan, tentang mimpinya yang harus terhenti karena biaya, tentang bagaimana ia bekerja apa saja tanpa gengsi, dan tentang alasan sederhana kenapa ia tidak pernah menyerah meski pintu sering tertutup di depannya. Semua ia sampaikan apa adanya, tidak dilebih-lebihkan, tidak dibungkus kata-kata indah, hanya kejujuran seorang anak yang ingin hidup lebih baik tanpa menginjak orang lain. Di ruang rapat itu, arah takdir Firza perlahan mulai berubah. Usai pertemuan singkat, Ibu Bella mengajak Firza menuju ruang kerjanya pribadi. Ruangan yang biasanya hanya dimasuki direksi dan tamu penting perusahaan. Firza berjalan di belakangnya dengan langkah hati-hati. Dadanya berdebar lebih kencang dibanding saat ia berlari ke gedung tadi pagi. Bukan karena lelah, tapi karena gugup dan tak percaya. Begitu pintu terbuka, aroma kayu manis langsung menyambut. Ruangan itu luas dan elegan, namun terasa hangat. Meja kerja kayu jati berdiri kokoh,
rak buku penuh literatur kepemimpinan, dan sebuah foto keluarga kecil terpajang di sudut meja. "Silakan duduk," kata Ibu Bella sambil tersenyum. Firza duduk perlahan di kursi tamu, memeluk map plastik birunya seolah itu satu-satunya pegangan yang ia miliki. Ibu Bella tidak langsung membuka laptop atau catatan. Ia hanya bersandar santai, menatap Firza dalam-dalam. Tatapan yang tidak menghakimi, melainkan ingin memahami. "Firza," ucapnya pelan, "saya tidak akan tanya kamu bisa Excel atau tidak. Saya cuma ingin tahu satu hal. Kenapa kamu masih mau menolong orang asing, padahal kamu sedang mengejar hal yang sangat penting?" Firza menelan ludah. Ia menjawab tanpa berpikir panjang. "Saya cuma membayangkan, Bu. Kalau ibu saya ada di posisi itu. Ban kempes, sendirian, bingung. Saya ingin ada orang yang mau nolong beliau. Saya tidak bisa pilih siapa yang butuh bantuan. Saya cuma bisa pilih, saya mau bantu atau tidak." Ibu Bella mengangguk. "Dan kamu tidak takut kehilangan kesempatan emas?" Firza tersenyum kecil. "Takut, Bu. Tapi saya percaya, kalau niat kita tulus, Tuhan tidak akan diam. Kalau memang tempat saya bukan di sini, mungkin Tuhan siapkan tempat lain. Tapi saya tetap bantu karena itu hal yang benar." Ibu Bella terdiam sejenak, lalu ia mencondongkan tubuh ke depan. "Dari ratusan pelamar yang pernah saya temui, hampir semua bilang mereka pekerja keras dan pantas diterima. Tapi hari ini, saya mendengar sesuatu yang lebih langka." Firza hanya terdiam. "Yang saya lihat dari kamu bukan hanya kerja keras," lanjutnya, "tapi kompas moral. Kamu bisa saja pergi dan pura-pura tidak melihat saya. Tapi kamu berhenti. Kamu berkorban waktu, tenaga, bahkan peluangmu sendiri." Ia tersenyum hangat. "Dan orang seperti itu layak diberi kesempatan. Di perusahaan ini, kami mencari orang yang bekerja dengan hati, bukan hanya otak." Dada Firza terasa bergetar. Kata-kata itu seperti meniupkan api ke dalam dirinya yang sempat padam di lobi tadi. "Kalau saya tanya," ucap Ibu Bella lagi, "apa motivasimu bekerja?" "Untuk membahagiakan ibu saya, Bu," jawab Firza mantap. "Beliau sakit. Sejak Bapak meninggal, saya yang mengurus semuanya. Saya ingin punya pekerjaan tetap, supaya ibu bisa tenang dan tidak lagi memikirkan biaya obat." Ruangan kembali hening. Ibu Bella berdiri, berjalan ke jendela besar, menatap kota yang sibuk di bawah sana. Beberapa detik kemudian, ia berbalik. "Firza," katanya tegas namun hangat, "saya tidak janji kamu langsung jadi karyawan tetap, tapi saya akan menempatkanmu di program pelatihan intensif 3 bulan dengan gaji penuh. Jika kamu menunjukkan dedikasi seperti hari ini, kamu akan kami angkat menjadi karyawan tetap." Firza terdiam, matanya membesar, suaranya tercekat. "Jadi, saya diterima, Bu?" Ibu Bella mengangguk. "Kamu bukan hanya diterima, kamu dihargai." Air mata Firza jatuh tanpa bisa ditahan. Di tengah gedung megah yang penuh ambisi dan persaingan, hari itu lahir sebuah kisah tentang ketulusan. Tentang seorang anak muda yang tetap memilih menjadi manusia baik di tengah hidup yang keras. Dan untuk pertama kalinya, perjuangan panjangnya mulai menemukan jawabannya. 3 hari setelah pertemuan mendebarkan di ruang kerja CEO, Firza duduk di teras rumah kontrakan sempitnya yang berada di gang kecil. Di tangannya tergenggam sebuah amplop putih berlogo PT Cakrawala Prima, lengkap dengan cap resmi dan namanya tertulis rapi di bagian depan. Tangannya bergetar. Ia menatap amplop itu lama, seolah takut membukanya. Takut jika isi di dalamnya hanyalah harapan yang kembali runtuh. Dari dalam rumah, terdengar suara batuk kecil ibunya yang sedang tidur siang. Batuk yang tak pernah benar-benar hilang. Suara itu selalu menjadi pengingat bahwa waktu terus berjalan dan kebutuhan hidup tak pernah menunggu. Dengan napas tertahan, Firza akhirnya membuka amplop itu. Isinya singkat namun begitu jelas. "Dengan ini kami menyatakan bahwa Saudara Firza Pranata diterima sebagai asisten pribadi CEO PT Cakrawala Prima, berlaku mulai tanggal 1 bulan depan dengan status masa percobaan selama 3 bulan. Apabila performa dinyatakan memuaskan, maka akan diangkat menjadi pegawai tetap." Firza terdiam.
Matanya membesar, dadanya naik turun tak beraturan. Jemarinya mengepal kertas surat itu erat-erat. Asisten pribadi CEO, bukan magang, bukan staf administrasi biasa, tapi langsung mendampingi pimpinan tertinggi perusahaan. Anak dari gang sempit, anak dari seorang ibu sakit-sakitan, lulusan SMA. Kini akan bekerja di lantai tertinggi gedung pencakar langit. Posisi yang biasanya hanya ditempati lulusan kampus elit, orang berpengaruh, atau mereka yang punya pengalaman panjang. Tangis Firza pecah. Ia bangkit, melangkah pelan ke dalam kamar, lalu membangunkan ibunya dengan lembut. "Ibu," Buati membuka mata perlahan. "Kenapa, Nak?" Dengan tangan gemetar, Firza menyerahkan surat itu. "Firza, diterima kerja, Bu. Jadi asisten pribadi." Sang ibu mengerjap, belum sepenuhnya paham. Namun saat matanya membaca isi surat itu, tangannya langsung menutup mulut. Air matanya mengalir tanpa suara. Ia menarik Firza ke dalam pelukan erat. "Alhamdulillah, Nak, kamu berhasil. Kamu bikin ibu bangga." Tangisan mereka menyatu di ruangan sempit yang sederhana, namun penuh cinta dan doa. Keesokan harinya, kabar tentang Firza menyebar cepat di Gang Melati. Tetangga yang dulu hanya mengenalnya sebagai pemuda baik kini menatapnya dengan rasa hormat yang berbeda. Pak Marwan, penjual gorengan di ujung gang, tertawa lebar. "Wah, Firza sekarang orang penting. Jangan lupa gorengan Pak Marwan ya." Anak-anak kecil menggoda sambil berlari-lari. Pak Pos! Namun Firza tetap Firza. Ia masih bangun pagi, masih membantu ibunya, masih menyapa semua orang dengan senyum tulus. Ia bahkan masih memakai sepatu lamanya. Bukan karena tak mampu membeli yang baru, tapi karena ia tahu yang membawanya sampai titik ini bukan penampilan, bukan gelar, melainkan nilai hidup dan keberanian untuk tetap berbuat baik, meski harus mengorbankan mimpinya sendiri. Dan kini, hidup membalasnya dengan cara yang tak pernah ia bayangkan. Hari itu pun tiba. Firza berdiri di depan cermin kecil yang menempel di dinding kamarnya. Ia mengenakan kemeja putih baru, bukan pinjaman lagi, celana bahan abu-abu gelap, sepatu pantofel hitam yang masih mengilap, dasi biru laut terikat rapi, hasil belajar dari video tutorial semalaman. Wajahnya tegang, tapi sorot matanya berbinar. Ia tahu ini bukan sekadar hari pertama kerja. Ini awal dari hidup yang baru. "Ibu, Firza berangkat dulu," katanya sambil mencium tangan ibunya. Buati hanya mengangguk. Matanya berkaca-kaca. Senyum bangga tak bisa ia sembunyikan, meski air mata terus jatuh ke pipi. Di lobi PT Cakrawala Prima, Firza disambut para satpam yang kini mengenalnya. "Selamat pagi, Pak Firza." Sapaan itu membuatnya tersenyum canggung. "Pagi, Pak," jawabnya pelan. Masih terasa asing dipanggil Pak, apalagi di gedung semegah ini. Sesampainya di lantai eksekutif, sekretaris pribadi Ibu Bella, Mbak Andin, menyambutnya ramah. "Selamat datang di keluarga besar Cakrawala Prima, Firza. Hari ini kamu akan langsung mendampingi Ibu Bella." Ia tersenyum. "Tenang saja. Beliau bilang kamu bukan hanya asistennya, tapi juga muridnya." "Murid?" Firza mengerutkan kening. Mbak Andin mengangguk. "Iya, beliau sudah menyiapkan program mentoring khusus buat kamu. Dan benar saja, sejak hari pertamanya bekerja, Ibu Bella tidak pernah memperlakukan Firza sekadar sebagai asisten administratif. Tugas-tugas dasar seperti mencatat jadwal, menyusun dokumen penting, atau mendampingi rapat memang tetap ia lakukan. Namun di balik itu semua, Ibu Bella memberikan sesuatu yang jauh lebih berharga, waktu dan perhatian. Setiap minggu ada satu waktu khusus. Mereka duduk berdua di ruang kerja CEO yang tenang, membahas dunia bisnis dari sudut pandang yang tak pernah Firza pelajari sebelumnya. Cara membaca peluang, cara berpikir strategis, dan yang paling sering ditekankan oleh Ibu Bella, nilai kepemimpinan yang berakar pada empati. "Firza," ucap Ibu Bella suatu hari, suaranya tenang namun dalam, "kepemimpinan itu bukan soal siapa yang paling keras bicara di ruang rapat, tapi siapa yang tetap mau mendengar satu suara kecil di sudut ruangan." Firza menyimak dengan serius. Ia mencatat, merenung, dan menyimpan setiap kalimat itu dalam pikirannya. Ia bekerja 2 kali lebih keras dari siapapun.
Datang paling pagi, pulang paling malam. Semua hal yang belum ia pahami, ia tulis rapi di buku kecilnya. Malam hari ia habiskan untuk belajar, membaca artikel, menonton video, dan sesekali bertanya pada pegawai senior dengan penuh hormat tanpa rasa gengsi. Perlahan keberadaannya mulai diperhatikan. Itu Firza ya? Asisten Bu Bella? Iya, yang dulu katanya bantu ganti ban mobil Bu Bella di pinggir jalan. Sekarang dia dipercaya pegang dokumen rahasia loh. Namun Firza tetaplah Firza yang sama. Ia tetap menyapa petugas kebersihan dengan senyum hangat. Tetap membuat dan mencuci sendiri cangkir kopinya, bahkan tak jarang ikut membantu petugas keamanan saat perusahaan menggelar acara besar. Baginya, setiap orang di gedung itu memiliki nilai. Sama seperti dirinya dulu, seseorang yang hanya butuh satu kesempatan untuk membuktikan diri. Suatu malam ketika Firza sedang merapikan meja kerja, Ibu Bella menatapnya dari balik meja. "Kamu tahu Firza?" katanya pelan. "Dulu aku juga bukan siapa-siapa. Aku anak kampung yang datang ke Jakarta hanya dengan tekad. Waktu aku melihatmu pagi itu, aku seperti melihat diriku sendiri." Firza tersenyum kecil. "Saya enggak tahu harus bilang apa, Bu. Tapi saya belajar banyak. Dari Ibu. Dari semua proses ini." Ibu Bella mengangguk pelan. "Teruslah belajar, Firza. Masa depan bukan hanya milik mereka yang pintar, tapi milik mereka yang mau terus tumbuh dan tetap menjaga hati." Malam itu, saat Firza pulang ke rumah kontrakannya dan menatap langit dari balik jendela kecil kamarnya, ia sadar hidupnya sedang berbelok arah. Bukan karena jabatan, bukan karena gaji, tapi karena untuk pertama kalinya, ia benar-benar percaya bahwa ia pantas memiliki masa depan yang lebih baik. Beberapa bulan berlalu. Masa percobaannya berakhir dengan hasil yang luar biasa. Firza bukan hanya diangkat menjadi pegawai tetap, ia bahkan dipercaya sebagai asisten khusus strategi CEO, sebuah posisi yang belum pernah diberikan kepada siapapun seusianya. Dan pada suatu pagi cerah, Firza berdiri di depan sebuah rumah kecil yang bersih dan layak. Ada taman mungil di depannya, dengan jendela yang menghadap matahari pagi. Ia membuka pintu gerbang, lalu menoleh ke belakang sambil tersenyum pada seorang wanita yang duduk di kursi roda. Ibunya. "Ibu," kata Firza lembut sambil memegang gagang kursi roda. "Mulai hari ini kita tinggal di sini." Ibunya menatap rumah itu lama. Matanya berkaca-kaca, suaranya bergetar saat bertanya, "Rumah ini pemilik kita?" Firza mengangguk pelan. "Iya, Bu, milik kita."